Tadi dokter mengurai tentang selalu bahkan sering ingin menemukan hal yang baru. Tetapi di masyarakat umum mengatakan dokter ini selalu kontroversi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan muncul. Kami batasi karena waktu yang sangat sempit ini. Kami persilakan sebelum kita ada doa bersama untuk Dokter Terawan bersama keluarga. 1, 2, 3. Oke, 3 saja ya. Silakan. Terima kasih. Saya belum ikut vaksin. Saya mau tunggu Nusantara punya. Nah, sebab itu saya mau minta penjelasan dari Dokter Terawan. Kira-kira bagaimana saya mau mendaftar untuk saya bisa ikut vaksin Nusantara. Ya, saya minta mungkin teleponnya untuk saya mengkontak supaya bagaimana saya boleh dapat dilayani untuk vaksin Nusantara. Ya, terima kasih Dokter. Sekalian ya, tadi saya pasien COVID kasus ke-16 Sulawesi Utara dan memang lewat dari malaikat maut. Baik. Terima kasih Pendeta Johan. Yang berikut silakan Ibu Amanda. Shalom Pak Dokter. Pak Dokter, lebih enak dipanggil disapa dengan dokter atau jenderal? Bisa langsung dijawab Pak? Terawan saja. Kalau gitu saya sapa dengan Dokter Terawan. Ya Pak Dokter, saya selalu mengikuti perkembangan tentang Anda selama masa pandemi, termasuk kebijakan-kebijakan ataupun terobosan-terobosan yang Anda lakukan pada saat masa-masa pandemi. Saya tidak ingin bertanya soal teknis Pak. Sudah sejak lama saya ingin bertanya ini pada Bapak. Selama masa pandemi yang Bapak lakukan, saya tahu Bapak sangat sibuk karena selalu di tayangan televisi, di berita-berita, Bapak itu sepertinya 1 kali 24 jam on fire terus. Saya cuma ingin mau tanya Pak, setelah Anda tidak menjadi menteri, kemudian saya dengar Anda juga sempat menolak ya untuk menjadi dubes. Hari-hari ini apa sih yang Bapak lakukan selain mengurus vaksin? Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, yang terakhir. Baik, terima kasih Pak saya Pendeta Mahi. Yang pertama saya mau tanyakan ialah bahwa karena saya itu pengikut berita. Jadi ini trompet Pak Dokter ini dia pakai bahasa logat Manado aja pasti mengerti. Ya, tokoh yang kontroversial seperti dikatakan oleh Ibu tadi. Ya. Pertama yang saya mau tanyakan ialah waktu Bapak jadi menteri kok banyak yang nggak suka, termasuk di forum Mata Najwa Bapak. Saya nggak enak itu, masa ditaruh kursi kosong. Tidak ada orang, ada kursinya aja Pak. Itu di acara Mata Najwa. Dan yang berikut, ya dokter-dokter dalam iding tidak suka juga sama Bapak. Itu operasi apa itu di kepala itu. Saya datang minta maaf kalau ada dokter di sini. Mak, Ibu dokter sini tuh ada. Saya tidak tahu itu kenapa. Ya, banyak dokter tidak suka. Tapi sekarang dicari-cari. Dan termasuk mantan Menteri Kesehatan 2 hari lalu Pak muncul di TV Kompas. Dia sudah mengikuti vaksinasi Nusantara. Jadi memang hebat. Jadi inilah yang sebenarnya saya juga ketika mendapat berita Pak Dokter Terawan datang, saya langsung booking. Saya juga ya di booking itu nomor 7 saya. Ya, nah jadi ini yang menjadi yang agak kontroversial. Dan kemudian yang terakhir ini yaitu orang pro kontra dengan Nusantara. Tetapi saya ikuti yang 2 hari lalu, BPOM-nya sudah agak menyerah. Jadi diserahkan katanya sudah ada semacam badan penelitian. Saya tidak terlalu jelas itu. Atau Cukroto kayak bagaimana nanti Bapak bisa tangkap maksud saya. Dan tentunya yang terakhir yang Bapak bilang tadi jangan naik gunung supaya jangan ini. Ketika Bapak juga saya pernah lihat lagi nyanyi hidup menjadi berkat. Barangkali ya ini juga yang
sudah terjadi ya, bahwa berkat itu nampak di dalam vaksin Nusantara. Saya juga suka menantikan vaksin Nusantara, Pak. Cuma caranya gimana? Baik, siap. Terima kasih. Ya, 3 pertanyaan, bagaimana untuk vaksin, kemudian bagaimana selama ini dokter bikin apa, dan sebetulnya ketahanan mental dari dokter ketika menjadi salsak gitu ya, dipukul-pukul tapi tahan mental gitu dan menciptakan kawan baru. Silakan dokter Terawan. Tidak ada kata lain selain bersyukur saya menikmati kehidupan saya. Saya sangat bersyukur kalau tidak ada pembelaan Tuhan, maka vaksin Nusantara juga selesai. Ya, kalau tidak ada pembelaan Tuhan, Tuhan membela dengan segala caranya. Ya, dan saya bersyukur untuk vaksin Nusantara. Memang pikiran saya hanya satu, apa yang bisa saya sumbangkan untuk negara. Di tengah berita yang begitu heboh, begitu macam-macam, ada hal satu yang saya mau tanyakan ke semua jemaat. Kalau saya bikin kue panada, gandumnya dari mana? Di Indonesia ada tanaman gandum enggak? Nah, apakah panada itu bikinan Eropa? Kan nggak mungkin, bikinan Manado. Itu aja saya beri contoh seperti itu. Nah, disitulah saya nggak mau terlalu detail, nanti malah kontroversi. Buat saya yang paling penting, biarlah menjadi berkat. Kalau itu tidak nyaman dan tidak aman dan tidak enak, tidak mungkin saya suntikkan ke diri saya sendiri, anak istri saya, keluarga saya. Itu yang orang yang paling saya cintai dan sayangi di dunia ini, ya istri saya, Tuhan dah pilihkan untuk saya. Dokter, bisa tanya nggak, kalau ada vaksin ketika disuntik pertama itu ada reaksi-reaksi? Kalau vaksin Nusantara, reaksi apa sih pertama? Nanti akan saya munculkan di jurnal. Rasanya enak. Karena itu orang jengah untuk menyebut vaksin. Karena memang tidak ada virus yang dimasukkan ke tubuh kita. Jadi karena ini banyak yang awam, saya harus katakan, dendritik selnya itu dibuat pinter supaya daya ingatnya bagus, memorinya bagus, maka dikenalkan dia sama antigen COVID-19 spike S artificial. Nah, itu bisa dibayangin nanti kalau pakai istilah terlalu dalam malah nggak ngerti. Pokoknya musuhnya itu diberitahu, ini loh musuhmu. Kalau musuh itu nanti ganti baju atau ganti apa, berubah atau yang disebut mutasi dan sebagainya, kamu hafal bahwa itu tetap musuhmu. Nah, itulah ya. Jadi ini orang Kristen ini. Dia pakai baju apa, dia tidak pakai kalung salib, ini orang Kristen. Kenapa? Karena dari perbuatannya, dari pikirannya, dari sama saja saya memasukkan itu memori itu yang ada. Dendritik saya suntikkan juga. Dampaknya apa? Imun saya naik. Kalau imun naik, efeknya apa? Inflamasi pasti turun. Jadi hasilnya ya enak, ya, nyaman. Yang jelas saya tadinya seminggu 2 kali pijet karena badan sakit semua, kena radiasi, saya harus lakukan DSA. Ini udah 1,5 bulan ya, nggak minta pijet. Saya juga bingung kenapa badan saya enak terus, sehingga saya juga bisa hadir di sini. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Cuma karena ini belum bisa massal, kenapa belum bisa massal?
karena ada ketentuan-ketentuan pemerintah yang harus saya selesaikan dulu. Namun itu tidak menghalangi untuk saya bisa terus berkarya. Hanya waktunya menjadi lebih lama. Waktu yang kita rencanakan itu bisa singkat, sudah bisa jadi dengan adanya peraturan yang harus kita taati, maka kita mungkin agak lebih lama lagi untuk bisa dirasakan seluruh umat manusia di bumi. Tapi saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi saya percaya itu. Yang penting nomor satu adalah kita jangan merasa dihina meskipun saat terhina. Kita jangan merasa kecil karena kita ditindih, karena ada Tuhan Yesus yang menolong. Karena itu saya selalu tidak melawan itu, karena Tuhan Yesus yang saya letakkan di depan saya. Untuk yang Pak Pendeta, tenang aja Pak, nanti minta nomor ke istri saya saja. Karena saya mesti diperintah istri untuk ingat loh Pak Pendeta, kan begitu Pak. Nanti istri saya pasti membantu Bapak Pendeta. Tadi pertanyaan yang Mbak Baju Putih itu, Kalau tidak ke Spanyol, hari-hari ini bikin apa? oh, hari yang paling bahagia adalah setelah pensiun. Bos saya, komandan saya ya Tuhan Yesus. Jadi saya mau melangkah ke Manado, modalnya hanya berdoa. Tuhan tolong supaya saya bisa mendarat di Manado dengan selamat, bertemu dengan semua orang yang menginginkan ketemu juga dengan bahagia. Kalau dulu saya izinnya banyak, izin ke komandan, izin ke atas lagi, repot. Karena itu saya kalau ditanya paling berbahagia sekarang. Lebih bebas. Lebih bebas, lebih nyaman. Namun kita tetap harus sadar kita ada di dunia ini, wakil Tuhan di dunia adalah pemerintah. Kita harus selalu taat, patuh. Karena Pak Tuhan sendiri yang tolong kita untuk bisa memenuhi semua itu. Ini kan sekarang riset by services. Artinya apa? Kita tetap bisa melaksanakan, mengerjakannya dengan servis, datanya saya buat riset. Jadi sungguh Tuhan itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari bisa menjadikan Manado ini juga bisa menjadi pusat untuk pengembangan vaksin ini, karena simpel sekali. Tinggal kita ajarkan aja caranya, seperti kita ngolah panada aja. Tapi tangan-tanganan, ngolah panada kan tangan-tangan. Kalau tangannya yang buntet pendek-pendek ya enak pasti. Yang lentik-lentik kadang-kadang panadanya bentuknya nggak jadi. Jadi itu adalah sebuah hal yang bisa kita ajarkan. Mudah-mudahan bisa dikerjakan di sini. Dan memang butuh 8 hari dari mulai diambil darah sampai kemudian disuntikkan kembali. Diambil 40 cc, disuntikkan 1 cc. Dan ya kalau darah kita untuk kita sendiri ya nyaman. Dan saya bersyukur kita sudah suntikkan ke banyak orang dan mereka semua rela untuk jadi relawan. Bayangkan uji klinis 2 itu para pejabat VVIP, anggota-anggota DPR, anggota DPD berkenan merelakan. Sikap daya juang beliau-beliau itu sangat luar biasa. Ya, tidak sembarang orang mau jadi relawan. Ini semua mau jadi relawan. Dan bayangkan biasanya kita ngejar-ngejar membujuk orang untuk jadi relawan. Ini tidak. Tuhan Yesus gerakkan hati mereka. Hal yang impossible di seluruh dunia impossible. Para
pejabat-pejabat, para tokoh-tokoh masyarakat mau berkenan jadi relawan uji klinis 2. Bayangkan, itu adalah sebuah gerakan yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Disitulah saya bersyukur, dan saya sangat bersyukur juga kalau pensiun ini Pak, saya bebas untuk kemana saja. Tuan saya ya Tuhan sendiri. Iya. Pendapat dokter untuk beberapa kalangan masyarakat yang tidak mau divaksin. Saya tidak mengomentari itu karena itu pendapat. Kalau namanya pendapat, yang tinggal bagaimana yang membujuknya, bagaimana yang memberikan informasinya, bagaimana yang meyakinkannya, dan juga bagaimana yang melindunginya. Jadi tetap bagaimana memberikan edukasi, namun juga memberikan perlindungan. Bukan sekedar edukasi, karena itu kuncinya nomor 1, seperti saya selalu kemukakan, adalah kejujuran. Disitulah kita harus berikan edukasi yang baik supaya muncul kesadaran betul-betul mau melakukan apa yang terbaik, yang negara perintahkan. Ada satu dari Gembala dan Pak Keterangan belakangan ini banyak isu yang beredar tentang strain baru dari virus corona, terutama banyak korban di negara India. Bagaimana pandangan Bapak tentang ancamannya kepada bangsa Indonesia sehingga kita bisa lebih percaya daripada percaya kepada berita-berita yang ada di media? Terima kasih. Nomor 1, tetap tekun berdoa. Nomor 2, protokol kesehatan. Selalu itu yang bisa mencegah, mau dia bermutasi kayak apapun, selama masuknya belum berubah, masih masuknya lewat mulut, hidung, ya tidak lewat kulit, ya artinya masih lewat hal-hal yang memang seperti itu. Ya kita tinggal lockdown aja mulut dan hidung. Yang kedua ya jaga jarak. Jadi apa yang dilakukan di gereja ini sudah benar. 1, menutup mulut, menutup hidung, dan menjaga jarak. Tinggal rajin cuci tangan. Itulah yang harus dilakukan, dan itu akan menjadi kebiasaan kita sampai Tuhan izinkan untuk pandemi ini.